wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Fendria Sativa SP MSI CIT. Kami akan memaparkan materi mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum. Perkenalkan, saya Bella Nomadensia Sitanggang dengan NIM D1A 023090. Perkenalkan, nama saya Kevin Deksa dengan NIM D1A 023198. Perkenalkan, nama saya Claudia Lestari Sinaga dengan NIM D1A 023330. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Gunawan dengan NIM D1A 023102. Menurut Arthur Wacom, nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisasi yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai. Dalam Kama Hakam tahun 2000 halaman 45. Menurut Jack R. Frankel pada tahun 1977 pada halaman ke-6, a value is an idea, a concept about what someone thinks is important in life. Nilai adalah gagasan konsep tentang sesuatu yang dipandang penting oleh seseorang. Dari materi tersebut terdapat dua konsep. Yang pertama adalah ada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan atau yang mempunyai pengetahuan kosong, tetapi dia haus akan dengan pengetahuan. Oleh dari itu, dari pengetahuan tersebut dia akan mengisi kekosongan pada dirinya itu. Yang kedua, ada seseorang yang mempunyai pangkat, dia akan memanfaatkan pangkatnya tersebut agar terkenal di masyarakat sekitar. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai di mana kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan nilai moral ini dapat dipengaruhi tiga aspek. Yang pertama, aspek keluarga, yang di mana pengaruh aspek ini apabila dia mendapat hal yang buruk di keluarganya, maka dia akan berpengaruh buruk bagi nilai moral dari seseorang itu. Dan yang kedua adalah nilai teman sebaya, nilai moral teman sebaya, yang dimana apabila dia memiliki teman atau lingkungan yang toksik, maka dia akan mempengaruhi nilai moral dari orang itu tersendiri. Dan yang ketiga adalah nilai media atau pengetahuan dari komunikasi dia, yang dimana nilai ini apabila dia melihat sesuatu yang tidak baik atau buruk bagi dia, maka dia akan terpengaruhi dengan nilai ini. Selanjutnya adalah manusia dan hukum. Manusia adalah makhluk sosial, di mana maksud dari makhluk sosial tersebut adalah manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari membutuhkan bantuan dari orang lain ini, terjadinya interaksi antara manusia dengan manusia atau individu dengan individu, yang terciptanya interaksi tersebut terjadilah sebuah yang disebut dengan masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Mengapa dikatakan demikian? Hukum ada dan dijadikan untuk memberikan keteraturan dalam suatu masyarakat tersebut, sehingga fungsi dari hukum ini sendiri yaitu memberikan keteraturan, memberikan ketertiban, dan juga memberikan keadilan pada masyarakat tersebut. Hubungan moral dan hukum. Terdapat hubungan yang erat antara moral dan hukum. Seperti pepatah Roma, Vide leges sine moribus, apa artinya undang-undang tanpa adanya moralitas, yaitu undang-undang tanpa dijiwai oleh moralitas hanyalah kekosongan. Di sisi lain pun, moralitas tanpa undang-undang hanya angan-angan saja apabila tidak dilembagakan atau ditingkatkan ke hadapan masyarakat. Jadi hukum tanpa moral pun hanyalah sia-sia, dan hukum berdampak sosial juga terhadap moralitas. Baik, kasus pertama yang kami ambil adalah kasus pembacokan terhadap anggota kepolisian oleh 7 orang anggota kelompok berandal di Lorong Arizona, Mayang Mangurai, Kota Jambi, Provinsi Jambi. 3 dari 7 tersangka ternyata masih di bawah umur. Bahkan 1 diantaranya bertindak sebagai eksekutor dan juga membawa samurai, yakni berinisial MRB 17 tahun. 2 tersangka di bawah umur lagi, yakni inisial MDG 17 tahun berstatus pelajar dan RDH 17 tahun. Kemudian, polisi juga meringkus aktor intelektual atau yang punya masalah di tempat kejadian perkara atau TKP bernama Vigo Yuki Septian alias Yuki, berumur 19 tahun, warga Jalan Sultan Agung, RT 07,
Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Tersangka lainnya Sahrul Akbar Al-Sahrul yang berusia 19 tahun, warga Jalan Widuri 2 RT 21, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berperan sebagai joki. Lalu Alvindra Rizky Pratama Al-Rizky berusia 19 tahun, warga Jalan Bunga Tanjung 2 RT 01, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, juga berperan sebagai joki. Selanjutnya, Anggi Saputra alias Anggi, berumur 18 tahun, warga Desa Danau Kedap, RT 4, Kecamatan Marosabo, Kabupaten Muaro Jambi. Dia bertindak sebagai joki dan membawa senjata tajam jenis kujang. Sementara 5 tersangka lainnya masih buron, yakni inisial IV, ML, DS, RH, dan AL. Baik, kami akan memberikan solusi terkait tentang permasalahan yang sedang marak-maraknya di Provinsi Jambi ini, yaitu tentang permasalahan banyaknya gangster yang terjadi di Provinsi Jambi. Yang pertama, solusi yang dapat kami berikan yaitu kita sebagai umat manusia harus dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita tahu bahwa menyakiti sesama manusia itu tidak diperbolehkan dalam agama dan agar kita selalu dijauhkan dari mara bahaya tersebut. Dan untuk solusi yang selanjutnya yang kami berikan yaitu untuk anak-anak di bawah umur, perlunya pendekatan diri kepada keluarga agar keluarga bisa memberikan saran dan nasihat kepada anak-anaknya agar anak-anaknya terhindar dari marak dan bahaya yang ada di sekitar kita. Baik, solusi selanjutnya, kita tidak diperbolehkan lagi menggunakan sepeda motor di atas jam 10, apalagi kita melewati tempat-tempat atau jalan yang sudah sepi penduduknya. Untuk solusi yang selanjutnya, untuk hukum dan pihak kepolisian yang berada di Indonesia harus memberikan hukum yang setimpal dan sepadan kepada pelaku yang melakukan pembacokan kepada kepada warga atau orang sekeliling di Jambi, dan kepada pihak kepolisian harus memberikan himbauan agar tidak ada lagi geng-geng motor atau anak-anak basic yang berkeliaran di sekitaran Jambi. Baik, solusi selanjutnya, kepada pihak polisi harus mengetatkan lagi dan memperbanyak lagi patroli pada malam hari di tempat-tempat sepi, tepatnya di Provinsi Jambi ini. Penting untuk diingatkan bahwa dengan mengikuti arahan dan solusi tindakan dari kami, mungkin Anda bisa mengurangi risiko kejahatan yang berada di malam hari. Tetapi tidak ada hal yang menjamin bahwa kita ini tetap aman dan selamat di jalan. Jadi tetap waspada, ikuti perintah orang tua atau orang sekitar kita, dan ikuti aturan yang ada berlaku di Indonesia atau di Provinsi Jambi dan tempat tinggal Anda. Mungkin hanya itu solusi yang dapat kami sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Dapat disimpulkan, pada materi ilmu sosial budaya dasar ini terkait manusia, nilai, moral, dan hukum, kami mengangkat kasus mengenai penganiayaan. Implementasi moral, nilai, dan hukum dalam konteks kasus penganiayaan polisi melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan keadilan dan integritas sistem hukum. Ini termasuk penegakan hukum yang adil, memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa diskriminasi. Setiap individu, termasuk polisi, harus tunduk pada hukum. Akan saya lanjut. Pendidikan dan pelatihan melibatkan pelatihan etika dan penegak hukum untuk anggota kepolisian agar mereka memahami norma, moral, dan nilai-nilai yang mendasari pekerjaan mereka. Keteladanan pemimpin. Pemimpin kepolisian perlu memberikan contoh positif dan mendukung perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum. Keterbukaan dan akuntabilitas. Membangun mekanisme yang memungkinkan laporan yang penyelidikan terhadap pelanggaran etika dan hukum, memberikan sanksi yang sesuai jika ditemukan pelanggaran. Partisipasi masyarakat.
melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum dan membangun kepercayaan dengan memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat. Reformasi hukum. Jika diperlukan melakukan reformasi hukum untuk memastikan regulasi yang tepat dan sanksi yang sesuai terkait dengan pelanggaran etika dan hukum. Implementasi langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana nilai moral, etika, dan hukum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Sekian pemaparan materi, kasus, serta solusi yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.